Halo, kembali lagi berjumpa dengan saya Lina Afun. Shalom semuanya, selamat menikmati hari yang indah ini, hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan mujizat. Kita sambung lagi ya ceritanya, yang video pertama sekarang lanjut video yang kedua. Di video ini saya mau menceritakan bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana saya dipulihkan. Ceritanya kemarin sampai di Solo. Saya di Solo sini dari bulan November 2020. Terus selama saya di Solo, saya di rumah adik saya, Ali, adik cewek saya di rumah ini. Dia sama anaknya. Dia tinggal berdua sama anaknya. Jadi saya di sini lebih enak soalnya nggak ada yang mengganggu saya. Di sini juga komplek baru, kompleknya juga nggak begitu ramai, paling 10 atau belasan rumah, jadi sunyi, nggak begitu banyak mobil, bunyi motor. Pokoknya di sini enak, suasananya enak. Bagi saya waktu saya sakit enak sekali. Saya lebih suka tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Nah, terus saya di sini dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, terus Mei. 7 bulan di sini ya, sampai bulan Mei. Saya dijamah Tuhan itu di bulan Mei. Saya di sini, suami menemani saya, anak menemani saya. Jadi kita di sini berlima, sama adik saya, sama anaknya, kita berlima di sini, di rumah sini, kita numpang sini. Suami saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena saya terus mengeraskan hati tidak mau ke dokter. Terus suami saya ke dokter psikiater, minta obat sama dokter psikiater, sama anak saya dia pergi. Dokter psikiaternya bilang nggak bisa ya saya kasih obat, soalnya pasiennya saya nggak lihat, jadi saya nggak bisa kasih obat. Terus sama anak saya minta tolong sama dokternya, dok, tolong dok, mama saya begini kondisinya, dia takut sama orang, nggak mau ketemu sama dokter, nggak mau ketemu sama siapa aja kecuali kalau keluarga, adik-adiknya dia masih mau ketemu, cuman kalau ketemu juga nggak cerita, cuma maunya diam aja. Di saat saya di sini, saya udah nggak pegang handphone lagi, saya nggak buka Facebook, nggak buka WhatsApp, nggak mau terima telepon. Siapa aja telepon saya nggak mau angkat. Saya cuman ada sekali 2 kali ngangkat. Saya ngomongnya juga lemas sekali, ngomongnya nggak ada kayak sekarang, lemas kayak orang nggak ada kekuatan. Halo, iya, pokoknya lemah sekali. Saya nggak ada kekuatan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bisanya tiduran aja, tiduran di sofa. Terus saya nggak berani masuk ke kamar, saya takut. Saya merasa di kamar itu, saya merasa trauma sama kamar. Kalau saya mandi, saya di kamar mandi juga, saya mandi cuman sebentar, cepat-cepat saya keluar. Saya merasa di kamar mandi saya takut. Apalagi saya tutup mata, saya takut sekali. Apalagi saya keramas itu lama sekali. Saya 1 minggu paling cepat itu keramas, bisa setengah bulan baru keramas. Rambut saya waktu itu panjang sekali, saya nggak berani ke itu, ke salon, kemana aja saya nggak berani, kecuali di rumah adik saya yang di Solo ini, yang cowok. Rumah itu sama ini saya ini aja. Terus suami terus berusaha bagaimana saya sembuh. Keluarga juga terus berusaha, dari adik-adik saya, dari mama saya, mereka terus berusaha. Karena mereka belum percaya Tuhan, mereka masih ikut sembahyang, mereka itu Konghucu, Buddha, jadi mereka sembahyang dengan cara mereka. Bagaimana mereka berusaha menolong saya agar saya bisa sembuh, saya bisa bangkit.
saya juga nggak menghakimi mereka, karena mereka perbuat itu karena mereka sayang sama saya. Nggak mungkin mereka ke gereja berdoa buat saya, itu tidak mungkin, karena kepercayaan mereka adalah itu. Jadi mereka dengan cara mereka sembahyang, minta sama Tuhan mereka biar saya disembuhkan, biar saya bisa sembuh, saya bisa bangkit. Terus dokter psikiaternya udah kasih obat ke anak sama suami saya, bawa pulang. Obat yang suami saya kasih, dia kasih saya minum pagi itu nggak tahu 1 biji apa 2 biji dia kasih saya. Waktu itu saya seharian tuh pakai baju tidur, jadi saya masukin ke kantong kocek obatnya, saya masukin, saya nggak minum, saya pura-pura minum. Mereka kan nggak lihat gitu kan, nggak perhatiin saya pura-pura minum, ambil air aqua, saya pura-pura gini, saya minum, tapi udah itu saya taruh di sini. Udah itu saya melihat mereka tidak melihat saya, udah saya masuk kamar mandi. Itu obat saya buang ke kloset, saya pencet klosetnya, saya langsung shoot, hilang obatnya. Setiap hari begitu. Terus kalau yang malam itu kan obat penenang, obat buat tidur, saya minum. Saya bisa minum karena saya mau tidur. Saya mau minum karena biar saya tidurnya lebih enak. Udah saya minum. Jadi saya bisa tidur. Jadi hidup saya udah tergantung sama obat penenang, obat tidur. Saya minum. Dikasih terus kayaknya kasih saya berapa lama saya udah lupa, apa setengah bulan apa sebulan saya lupa. Terus mama juga berusaha minta dokter yang di Kalimantan. Posisi mama saya di Kalimantan Barat, di Pemangkat. Mama juga mau datang juga nggak bisa karena corona ya. Mama juga udah tua, udah umur 67 tahun. Mama juga sedih, namanya anak sakit, namanya di keluarga itu satu orang sakit semuanya ikut sakit. Apalagi suami saya, anak saya nggak terurus, rambutnya kayak gimana, mimik mukanya kayak gimana, nggak ada ceria juga. Saya juga kasihan, tapi saya tidak berdaya karena saya takut. Itu pohon ketakutan itu begitu subur tumbuh, begitu subur, sangat lebat itu buahnya sangat lebat. Semakin hari saya bukan lagi takut sama COVID, saya takut sama masa depan saya takut sama bermacam-macam, saya takut ini, saya takut itu, pokoknya itu berbuah. Pohon ketakutan itu sangat berbuah banyak, begitu berbuah dia udah berbuah besar, lama-lama itu matang, itu buahnya matang. Terus sama mama saya dikirimin obat, ada obat mah, terus obat itu vitamin, terus ada obat penenang. Obat penenang itu 1 biji warna pink dibagi 4, jadi 1/4. Jadi obat saya yang dari psikiater udah habis, saya nggak bisa tidur lagi. Saya bilang sama suami, ada nggak obat dari mama, kemarin katanya ada kirim obat, mana obatnya, ada obat tidur, kamu mau? Iya mau. Udah dia kasih saya, saya lanjut minum obat itu. Obat yang psikiater dia kirain yang pagi saya minum, padahal saya tidak minum. Saya mengaku dosa. Saya udah sembuh, saya mengaku dosa. Saya buang, sampai habis saya buang. Nggak tahu dia belinya berapa duit, saya nggak mau tahu lagi. Saya nggak mikirin duit lagi waktu itu, Dikasih saya duit 1 gunung, 1 tumpuk pun saya tidak mau, karena saya di sini rasanya ada batu yang mengganjal di sini. Tekanan ini, ketakutan yang begitu luar biasa. Saya tidak ada damai, tidak ada rasa sukacita, bahagia tidak ada. Terus saya minum obat itu dari mama saya minum. Suami saya juga kasih obatnya nggak langsung kasih saya, dia kasih sebiji pagi minum, siang sama malam. Yang pagi dia kasih saya, oke, saya ambil dengan cara biasa, taruh di baju kantongnya, terus nanti saya simpan. Yang punya mama saya nggak langsung buang, saya simpan di dalam tas saya, simpan. Terus yang obat mah yang dari dokter yang pertama kali saya datang
di Solo itu juga saya simpan di dalam tas, saya simpan dulu obatnya. Udah itu obat yang malam saya minta saya minum, udah minum bisa tidur, enak. Saya bilang sama suami, itu obatnya enak, bisa tidur ya. Iya, saya bilang, tapi kamu nggak boleh minum terus loh, katanya nanti ketergantungan. Udah saya diam, pokoknya saya nggak mau cerita panjang lebar, nggak mau. Terus ada dari gereja juga, teman-teman dari Komsel. Terus ada bapak rohani saya telepon, ibu rohani saya telepon menanyakan kabar. Saya tidak mau angkat, saya tidak mau. Pokoknya ada teman juga telepon saya, ini suami bilang, ini si ini teman kamu loh telepon. Saya bentak suami saya galak sekali, galak. Saya bilang nggak mau ya nggak mau. Nanti saya lempar itu handphone. Saya berani itu meja itu saya giniin. Saya begitu galak kayak kemasukan setan gitu. Nah, galak sekali. Jadi suami saya juga nggak berdaya. Apalagi adik-adik saya sama sekali tidak berdaya. Adik saya yang Cirebon sering datang kunjungin saya sekeluarga. Terus adik saya yang di Tegal juga sering kunjungin saya sekeluarga. Mereka katanya mau datang, saya di sini tidak ada senangnya. Kalau dengar mereka mau datang, saya sedih, bukan senang, sedih. Karena mereka datang itu membuat saya tidak enak, rame gitu kan. Terlalu rame, terus berisik, tidak nyaman. Pokoknya ada yang kunjungin saya tidak nyaman. Saya udah mulai tidak normal. Terus setiap hari begitu, obatnya disimpan, yang malam diminum. Adik saya juga yang di rumah ini, yang Ali, dia bilang gini sama saya, katanya gini, itu dari Koko, dari si ini dari keluarga lah ya, kasih masukan bahwa kamu harus ini, apa maksudnya, kamu harus bangkit. Nah, terus mereka begini ceritanya, kalau misalkan kamu nggak mau berubah, dia suruh saya bilang Ali ya, Ali bilang begitu, suruh saya mengusir kamu secara halus gitu, jadi jangan peduliin saya. Tapi saya tidak tega, katanya pun, saya tidak tega sampai dia menangis. Bagaimana kamu tidak sedih? Coba saya yang tiduran sepanjang hari, setiap hari tiduran di sini, di sofa sini 24 jam kamu tiduran, pagi siang kamu di sofa, kalau malam kamu tidur. Saya tidur pakai karpet, pakai tempat tidur yang tipis, yang buat satu orang. Saya mau suruh orang yang ambilin itu, tapi itu tidak berat, paling itu 5 kilo apa 3 kilo 5 kilo gitu ya, 3-5 kilo. Saya tidak ada kekuatan untuk mengambilnya. Jadi mereka yang sediain buat saya tidur, udah saya tidur, udah selesai saya tidur, mereka yang rapiin itu, kadang suami, kadang anak, kadang juga adik saya yang bantu. Jadi adik saya nangis gitu, saya tidak tega ngusir Cece, nggak tega, saya nggak tega, katanya ayolah Cece bangkit. Dia nggak manggil Cece ya, manggil saya Afun. Ayolah kamu bangkit, katanya. Saya bukan tidak mau bangkit, saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya dan mengendalikan emosi saya tidak bisa mengendalikan, karena saya merasa saya takut, saya merasa saya banyak penyakit saya udah banyak sekali. Adik saya yang di Solo, yang cowok ini juga sering kunjungin saya, sama istrinya juga sering, sama anak-anaknya sering kesini. Saya juga merasa tidak nyaman. Kadang saya diantarin ke rumahnya, saya juga nggak enak. Saya ke rumahnya cuman diam aja, nggak mau cerita. Adik saya bilang, ayo pun cerita dong. Saya bilang nggak ada yang mau diceritain, udah diam aja. Paling saya masuk ke rumahnya nanti ditanyain, kamu udah makan? Saya bilang udah. Mau makan ini nggak? Mau makan itu nggak? Saya nggak ada nafsu makan, saya makan cuman sedikit kayak kucing makanannya. Saya makannya kayak kucing, makan sedikit. Terus sama adik saya juga terus dinasihatin terus ya, dia juga sedih melihat saya begini, sedih.
sama dia juga ada telepon dari siapa teman, semuanya nanya kabar saya itu melalui mereka, melalui keluarga, ada teman dekat juga melalui keluarga kan, mereka nelfon saya karena saya nggak mau angkat, mereka teman saya juga sedih ya, teman saya sedih. Terus di bulan Desember, Januari, Februari, kalau adik-adik saya semua datang, dia manggil saya gitu, ada yang ponakan juga datang manggil saya kuku, saya juga kadang-kadang nggak mau jawab, saya merasa gimana ya, nggak enak. Saya pernah dibawa main ke Tawamangun sama adik-adik saya sama adik ipar, kita main di sana. Mereka kirain kalau mau bawa saya ke tempat wisata saya bisa senang, padahal saya nggak senang, saya nggak ada rasa senang. Di sana kita main, udah pulang itu saya merasa capek, pokoknya saya capek, nggak bisa saya ngomong begini sama duduk begini, nggak bisa. Saya habis makan saya tiduran lagi, saya habis mandi saya tiduran lagi. Terus saya kalau baju saya nggak cuci, suami sama anak saya ngurus, yang suami yang ngurusin saya makan, masakin saya makan. Jadi saya setiap hari cuman gelisah, melamun. Terus saya lihat YouTube doang, kerjaan saya cuma lihat YouTube. Kenapa saya lihat YouTube? Biar saya mengalihkan pikiran saya. Sebenarnya mengalihkan pikiran saya lewat YouTube itu tidak ada gunanya. Cuman saya ya gimana, kalau lebih susah lagi saya melamun, lebih susah lagi lewatin waktu, saya cuma lihat YouTube aja. Saat waktu itu kita di sini nggak ada wifi, saya pakai kuota lihat YouTube ke TV, pakai TV disambungin gitu, di hotspot gitu kan. Pokoknya saya bangun saya nyalain TV, udah saya nonton YouTube. Udah itu aja, makan, saya nonton YouTube juga tiduran, saya nggak duduk begini. Adik saya datang dari Cirebon sama iparnya juga datang kunjungin saya, sama mertuanya juga kunjungin saya, nanyain kondisi saya, kamu kenapa kamu tiduran, ayo duduk yuk kita cerita. Saya nggak mau, saya tiduran terus. Saya tidak merasa ada enaknya, nggak ada sukacitanya, tiap hari begitu. Terus saya tidur, saya bukannya tidur, saya cuma terbaring, karena kalau saya bangun gitu saya merasa capek. Ada rasa sesak juga, sesak ada. Saya habis kalau dibawaan ke mana gitu, keluar sebentar, nanti pulang saya merasa sesak. Saya sesak juga, saya nggak mau cerita sama siapa-siapa, saya pendam. Jadi makanya kenapa saya tiduran, supaya saya tidak sesak, supaya saya tidak merasa gimana gitu kan, biar saya udah lebih enak saya tiduran aja. Kalau kadang baling gini gitu kan, udah nonton aja YouTube. Udah sore udah mandi, saya mandi juga, suami yang itu bikinin air hangat, saya mandi, kadang anak saya kadang adik saya. Terus di bulan Februari habis Imlek itu suami saya pulang ke Jakarta sama anak saya. Suami juga ngajak, ayo kita pulang Jakarta ya. Saya bilang saya nggak mau, saya bersikeras saya tidak mau pulang Jakarta. Kenapa? Karena saya pikir saya pulang Jakarta, saya di dalam kamar, saya teringat lagi sama kondisi saya waktu saya kena COVID. Saya karantina di situ, saya merasa trauma. Apalagi saya melihat toko saya yang 13 tahun kita bangun. Saya melihat toko saya, hari ini udah kita nggak buka toko lagi, jadi nggak ada barang udah kosong, barangnya udah adik saya yang jualin, ada sebagian yang mungkin expire, ada sisa-sisa expire. Jadi saya tidak berani pulang, saya tidak mau pulang, saya takut. Saya tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Saya takut. Di dalam pikiran saya, di dalam benak saya juga, kadang-kadang bagaimana cara mengakhiri hidup ini. Ada terpikir begitu. Makanya saya tahu kalau orang depresi itu bisa mengakhiri hidup itu karena begini. Tidak ada ramai sejahtera, pikirannya tidak enak. Saya masih belum bisa mencium bau. Itu masih belum bisa mencium bau. Masih kehilangan indera penciuman, tidak bisa mencium bau.
dikasih makan durian juga rasanya nggak enak. Terus saya gosok gigi itu odolnya kayak bau tanah, nggak enak. Minum air juga nggak enak. Itu botol aqua saya minum, buat saya minum itu berapa bulan saya tidak mau ganti. Adik saya udah saya beliin botol ini ganti, nggak mau, jorok sekali saya. Udah itu badan saya tidak mau merawat diri. Badan saya udah kayak orang gila loh, bener. Ini di sini hitam itu kepalanya banyak ketombenya, jarang keramas. Terus badan saya pokoknya begitu mengkhawatirkan ya. Saya juga tidak berani bercermin. Sekali saya melihat cermin, saya melihat itu kayak saya takut sama diri saya sendiri. Udah kurus, rambutnya panjang, bajunya jelek, kayak setan saya lihatnya. Saya takut sama diri saya sendiri. Tapi kalau saya mati, saya bunuh diri, saya kan tahu kalau orang mati nggak di dalam Tuhan itu ujung-ujungnya ke neraka. Itu firman Tuhan kan begitu. Siapa yang mati di luar Tuhan itu di neraka ya. Saya pikir kan saya nggak ikut Tuhan lagi, berarti saya matinya nanti masuk neraka. Saya takut masuk neraka, saya takut juga, takut mati. Nggak takut mati, saya takut matinya nggak di dalam Tuhan, saya takut. Jadi saya nggak berani mengakhiri hidup saya. Terus suami saya pulang Jakarta, anak saya juga pulang, saya merasa agak kesepian ya. Kita tidak pernah berpisah selama nikah sama anak, itu nggak pernah berpisah begini. Paling berpisah itu cuman paling ya waktu papa saya sakit, paling seminggu itu saya juga udah kangen, udah pulang. Mereka berangkat pulang, suami saya pulang, anak saya pulang, saya merasa ini sangat tersiksa ini. Kangen gitu loh. Dia udah berangkat pulang, saya 5 menit apa 10 menit mereka udah pulang. Saya ada mobil lewat gitu, saya lihat itu nggak jadi pulang. Aku kira nggak jadi pulang, saya lihat mobilnya, bukan, itu orang lain. Terus nggak lama lagi ada mobil lewat lagi, saya lihat lagi, bukan. Terus saya khawatir sekali. Saya hidupnya dari dulu saya khawatir. Saya orangnya suka khawatir, makanya sampai parah sampai begitu karena saya khawatir. Pertama karena khawatir, terus takut. Terus mereka udah pulang Jakarta, saya sama adik saya sama anaknya di sini. Sebelumnya itu, sebelum mereka pulang itu, mereka juga suami saya pakai hipnoterapi. Saya disuruh hipnoterapi, saya nggak mau. Jadi mereka pakai cara halus ya. Hipnoterapinya begini. Suami saya udah bayar itu, dia ngambil satu paket itu 7 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu 1 juta ya, 1 juta. Jadi saya tidak tahu sebelum dia pulang, ini balik lagi sebelum dia pulang tadi saya lupa. Orang hipnoterapinya datang. Saya gimana, saya takut gitu sama mereka berdua. Mereka datang, terus mereka berbincang-bincang sama suami saya di luar sana jauh, bincang-bincang. Terus dia masuk, dia nanya sama saya, ngomongnya gini, perkenalkan ibu, ini saya, misalkan namanya Andi. Perkenalkan, nama saya Andi, saya temannya bapak di Solo ini, saya temannya bapak. Terus cerita ibu tinggalnya di mana, cerita. Dia tanya satu patah, saya jawab satu patah, nggak ada lanjutnya. Jadi punya cerita. Terus dia bilang, ini loh bu, kebetulan saya di bidang hipnoterapi ya, saya bisa hipnoterapi bu. Jadi bapak minta bantu sama saya bahwa mau menghipnoterapi ibu katanya kena corona. Saya kaget, kok dia tahu saya kena corona? Karena suami saya kasih tahu dia.
Terus saya lihat adik saya juga tidak kaget. Dia bilang saya corona, aduh saya berdebar-debar ini jantung saya. Ternyata mereka udah tahu kalau saya kena corona. Dia udah tanya sama suami, saya udah tanya sama suami saya. Suami saya terus terang udah kasih tahu. Jadi mereka santai. Makanya saya kaget sekali mendengar bahwa mereka tahu saya kena corona. Udah itu udah saya diam aja. Ibu, saya bantu ya, saya hipnoterapi. Saya tidak mau, saya takut kayak uya-kuya di hipnoterapi, kita nanti ngomong ini ngomong itu keluar semua kan unek-uneknya. Saya nggak mau, saya banyak rahasianya, saya takut, saya nggak mau keluarin gitu kan. Terus itu 1 jam lebih kayaknya ya, itu pertemuan saya tidak mau diterapi, itu hilang 1 juta, udah selesai pertemuan pertama. Seminggu lagi dia datang nggak kasih tahu saya, dia datang sekali datang itu mendadak. Saya melihat dia datang, saya kan di sofa, saya ambil itu bantal, langsung saya terpaksa saya masuk ke kamar, saya nggak bisa kunci itu kamar saya karena nggak ada tenaga. Saya tutup, saya pakai kaki ditendangin ke pintu, saya nggak kasih mereka masuk. Jadi sama anak saya, anak saya pertama ketok pintu, mama buka pintu ma, ayo long di terapi ma ayo keluar ma. Saya nggak mau, saya bilang nggak mau. Udah lama itu ketuk udah mengalah, anak saya mengalah. Terus suami saya ketok ayo Fon, yuk keluar, di hipnoterapi itu orangnya udah datang, ayo keluar. Saya juga tidak mau, saya bersikeras tidak mau diterapi, apalagi hipnoterapi gini, saya nggak mau. Terus saya bilang sama suami saya, kalian itu bohong sama saya, kalian bilang itu teman kamu, katanya dia teman kamu. Kalau teman suami saya itu nggak ada yang saya nggak kenal, saya kenal semua. Saya tahu mereka bohong, nggak mungkin dia punya teman di Solo, kalau ada pun saya kenal. Jadi mereka menipu saya lebih marah lagi. Saya bilang katanya itu teman kamu, kenapa teman kamu mau terapi saya, kenapa? Kalian bohong sama saya nggak mau keluar, saya nggak mau di hipnoterapi, nggak mau, saya bilang. Udah, suami saya juga ngalah. Udah, ini Mas Andinya datang, ketok pintu, ketok. Ibu, ayo bu, ibu keluar ya, ibu di terapi ya bu ya, kasihan loh ya sama bapak, sama anak, sama keluarga semua, kasihan bu, bapak tinggalin kerjaan, bapak tinggalin kerjaan untuk temanin ibu, terus anak juga kasihan ya, sambil temanin ibu. Jadi semua keluarga itu kasihan bu, ibu sakit, semua keluarga juga sedih. Ayo bu, saya terapi ya. Ini loh bu, saya punya pasien juga kayak begini, kayak ibu juga sakitnya begini. Alhamdulillah sembuh, saya terapi, katanya begitu. Terus ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa bu. Alhamdulillah, saya waktu itu saya terapi 1 bulan, alhamdulillah sembuh bu. Saya nggak mau, terus saya nggak mau jawab dia, satu kata pun saya tidak jawab, saya diam di dalam kamar. Terus dia pakai cara keras, ketok pintunya, tung, nyaring sekali. Ibu, ayo keluar, bu, keluar. Ayo saya hipnoterapi bu. Kalau ibu tidak mau keluar, nanti keluarga pakai cara kasar. Nanti keluarga mau masukin ibu ke rumah sakit jiwa, dijemput sama ambulan. Maaf ya bu, maaf. Kalau misalkan ibu masuk ke rumah sakit jiwa, ini udah musim corona, saya tidak bisa membantu ibu. Maaf ya bu. Ngomongnya keras begitu. Terus ngomong lagi yang keras-keras, saya lebih marah lagi. Saya tidak mau keluar. Terus udah nggak keluar, nggak diterapi. Terus itu ada 2-3 jam apa berapa lama lah pokoknya. Udah pulang, nggak jadi diterapi. Itu udah kedua kali hilang tuh 2 juta. Sekali pertemuan 1 juta, jadi 2 kali udah 2 juta. Terus sama suami saya, kamu diterapi nggak mau, bawa ke dokter nggak mau. Terus kamu maunya gimana?
Gimana kamu bisa sembuh kalau begitu? Marah suami sama saya, maklum lah ya. Saya begitu keras kepala. Marah sama saya, nangis saya. Saya nggak nangis, anak saya yang nangis. Anak saya nangis, suami juga nangis juga. Saya nggak nangis, saya nggak bisa nangis sama nggak bisa ketawa. Saya begitu waktu saya sakit. Udah itu, udah saya bilang sama suami saya, kalau suami saya bilang ini udah bayar katanya, udah bayar pertemuan 7 kali, ini udah 2 kali nggak ketemu, nggak diterapi, udah tinggal 5 kali. Saya tidak tahu bagaimana kamu, pokoknya saya udah bayar. Udah, saya harus bagaimana, itu masih 5 kali kan, udah dibayar lagi. Udah, hari kali saya bikin syarat, kalau dia mau datang harus kasih tahu saya dulu, nggak boleh datang mendadak, saya bilang gitu. Udah, minggu depan dia datang lagi, dia hipnoterapi saya. Datang dia hipnoterapi saya, udah saya terpaksa mau. Dia hipnoterapinya pakai musik, terus dia nggak tahu dia berdoa apa, saya tidak tahu. Terus saya ini matanya dipejam aja. Dia bilang dalam hitungan ke-10 ibu tertidur. Dia ngomongnya begini, dalam 1, 2, 3 ibu merasakan ngantuk, yang begitu ngantuk. 4, 5, 6 ibu merasakan ngantuk, yang super ngantuk. Hitung sampai 10 ibu tertidur. Saya pura-pura tertidur. Udah, dia bilang ibu merasakan di tempat yang ibu merasakan enak, apakah di pantai, di gunung, di mana, pokoknya ibu merasakan tempat yang nyaman. Bayangkan, suruh saya bayangkan. Ya udah, saya bayangkan aja, saya di pantai, tapi nggak ada rasa gimana gitu, seneng nggak ada damainya. Terus dia ngomongnya gini juga, ibu merasa takut, kekhawatiran apa, saya cabut, saya ambil, saya buang, gitu kan, lucu kan. Terus dia lama, pokoknya kayak orang hipnoterapi ya, mungkin di YouTube ada ya. Terus ngomong-ngomong sama musiknya, jadi udah kayak ada setengah jam gitu kan. Saya tahu apa yang dia ngomongin, apa ya, tahu lah. Saya nggak tertidur sebenarnya. Terus dia katanya dalam hitungan ke-10 saya bangun ya. 1, 2, 3 kan. Sampai 10 saya bangun, ibu bangun, 10 ibu bangun. Udah, saya melek mata, bangun. Bagaimana bu kondisinya? Ada rasa nyaman? Terpaksa saya ngomong nyaman, saya berbohong. Terus dia punya cerita, sampai yang ke-7 kali juga begitu. 7 kali saya bilang sama suami, saya tidak mau ya di hipnoterapi lagi. Pokoknya ini pertemuan terakhir, saya nggak mau. Jangan bayar ya, saya tidak mau, saya bilang. Pertemuan terakhir, udah terakhir kali saya pura-pura kayak saya sembuh. Saya cerita sama ini, Mas, itu di tempat sana kemarin ada jual bunga, jual jambu apa namanya ya, jambu yang apa namanya ya, jambu kristal, saya bilang. Masuknya tiketnya 5.000, masuknya 15.000. Itu kalau ngebawa pulang buahnya itu 15.000. Kalau di dalam makan sepuasnya, tidak usah bayar. Saya ngomong juga nggak gitu, pelan-pelan gitu kan. Terus dia, maaf ya bu, memang ibu kalau ngomongnya memang begitu ya. Saya bilang enggak. Maaf bu, waktu dulu ibu memang kurus begini. Enggak, saya kasih lihat foto saya yang gendut. Saya kasih lihat, dia juga kaget kenapa saya sampai kurus begitu. Saya udah tinggal 45 kilo kurusnya, tinggal 45 kilo. Yang tadinya 60 kilo terus 45 kilo, udah hilang 15 kilo. Terus punya cerita, saya bilang sama suami, ini pertemuan terakhir, itu jambu kasih bapak, kasih suami saya.
ada ikan, saya bilang kemarin beli ikan kasih dia, udah kasih dia. Jadi maksudnya begini, saya mengusir dia secara tidak langsung, saya kasih dia jambu, kasih dia ikan, jadi kita nggak usah ketemu lagi, udah. Jadi udah hipnotis, udah selesai. Terus kembali lagi itu waktu suami saya pulang, jadi saya kangen, saya harus gimana ya, tiap hari saya setelah suami saya pulang ke Jakarta, saya memberanikan diri, saya masuk ke kamar. Jadi saya lebih parah ya, saya masuk kamar itu saya udah jarang keluar. Paling saya keluar, saya makan sama mandi, udah di kamar aja. Saya nonton YouTube itu pakai handphone. Saya pakai handphone cuma lihat YouTube doang. Jadi lama-lama handphone saya cepat habis itu baterainya. Saya bilang mau beli handphone satu lagi. Suruh adik saya beliin, udah suami saya beliin satu lagi handphone, beli nonton. Terus bapak rohani saya sama ibu rohani saya berdoa buat saya, sampai doa puasa buat saya. Dia ada WA saya, kan kita bisa lihat kalau kita lihat di YouTube gitu, kalau pakai handphone bisa lihat. Saya tahu mereka berdoa berpuasa buat saya, cuman saya nggak buka itunya, nggak buka WA-nya, tapi secara tidak langsung saya tahu info-info yang masuk. Terus ada teman saya WA, ada yang telepon, saya biarin, saya tidak angkat. Terus saya bergantian, handphone yang satu sama yang satu lagi bergantian saya nonton. Saya nonton sampai tengah malam, kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 2. Saya baru minum obat yang dari mama, saya minum, udah saya. Nanti bayangkan apa yang saya nonton di YouTube, saya bayangkan film itu, udah saya minum obat penenang itu, saya tidur. Besok kadang jam 8, jam 9 saya baru bangun, saya mandi, adik saya bilang, pun makan itu udah matang sayurnya, udah saya makan. Habis makan saya ini ke kamar lagi, nyambung lagi lihat film. Itu filmnya ada yang 45 episode, 50 episode, itu paling 3 hari 2 hari habis. Kerjaan saya cuma nonton. Kadang-kadang sama adik saya, bawa ke rumah adik saya yang cowok, saya ikut aja, soalnya di rumah nggak ada orang, mau nggak mau saya harus ikut, mereka nggak izinkan saya sendiri di sini. Kadang adik saya mau bikin masak apa sama kakak iparnya apa gitu, bikin soto apa gitu kan, udah saya ikut. Saya sampai di rumahnya juga bawa handphone, saya nonton YouTube, saya nggak bercanda, nggak ngomong sama mereka, udah saya tiduran di kamarnya, kadang di sofanya, cuman lihat handphone aja. Udah itu lama-lama saya nggak mau ke rumahnya. Saya makin parah. Saya satu hari itu saya pakai baju tidur siang dan malam itu, satu hari satu malam itu 3 hari saya tidak ganti baju. Saya ke rumah adik saya pakai BH, udah pulang BH-nya saya lepas, saya taruh di laci, nggak dicuci, nggak bau, nggak kotor, udah nggak normal. Itu BH berbulan-bulan saya tidak cuci, saya cuma mandi, cuci celana dalam, itu juga nggak dipres, saya nggak ada tenaga, saya gantung aja biar netes, itu biar kering di kamar mandi. Saya nggak jemur di luar, saya nggak berani keluar rumah, saya nggak berani. Udah, terus di bulan April itu obat saya udah mulai habis. Saya bilang sama adik saya, saya bilang, minta beliin obat sama mama, obat yang kemarin. Jadi saya ada obat penenang gitu kan. Udah, terus obatnya yang mama bilang nggak bisa beli. Mama saya mau datang, dia katanya beliin. Udah, mama saya mau datang di bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret. Adik saya yang Tegal anterin mama saya ke sini. Soalnya mama udah nggak tahan lagi, dia nggak melihat wajah saya, diteleponin nggak mau, video call nggak mau. Mereka mau video saya nggak mau, foto saya nggak mau. Terus adik saya nasehatin saya,
obat saya udah mau habis ini. Nasihatin saya, kamu gimana pun, kamu nggak bisa begini. Adik saya yang cowok, kamu sadar dong, kamu harus bangkit ya. Kamu ibaratnya kamu itu kayak anak kecil nggak ada kekuatan, kamu lemah sekali. Mau ditonjok udah orang tonjok, mau orang tendang udah orang tendang, seenaknya orang perlakukan kamu. Jadi ada yang mau mukul kamu, orang mukul kamu. Jadi kamu udah orang apain kamu udah diam aja nggak balas. Jadi kamu nggak bangkit, ayo kamu bangkit. Kamu bukan Afun yang dulu, kamu suka nasihatin saya loh waktu itu, suka nasihatin saya. Kenapa kamu sampai begini? Kamu sadar, kamu punya keluarga, kamu punya anak, kamu punya suami, kasihan sama keluarga kamu harus sadar, kamu bangkit. Saya bilang, saya bukan tidak mau bangkit, saya terpaksa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu jangan banyak ngomong, saya nggak mau banyak dengar, nanti saya nggak bisa tidur. Adik saya bilang, kalau kamu nggak mau bangkit, kamu nggak bisa tidur, saya temanin. Dia udah bersikeras ya mungkin kesal juga lihat perlakuan saya begini, dia kesal juga. Saya bilang, saya jawab sama dia, inilah saya bilang, saya hidup saya tanpa Tuhan, beginilah hidup saya tidak ada Tuhan, inilah hidup saya bilang begitu. Saya jawabnya begitu. Udah cincong, udah pulang. Terus nggak lama lagi saya ke rumahnya, diantarin. Itu kali terakhir saya ke rumahnya. Saya nangis karena suami saya sakit di Jakarta. Saya nangis, saya khawatir terjadi apa-apa sama dia. Dia nanya saya, kenapa kamu nangis? Saya bilang, suami saya sakit gini-gini. Terus adik saya bilang, kamu harus bangkit, kamu gimana bagusnya kamu kalau mau ke gereja lagi, udah silakan, saya antarin, nggak apa-apa, saya antarin kamu ke gereja, saya bisa tunggu kamu di luar gereja, kamu berdoa aja di dalam, nggak apa-apa. Dia bilangnya begitu. Kamu kan harus bangkit, jadi kamu bangkit, ayo. Saya bilang sama dia, saya nggak punya Tuhan lagi, saya nggak bisa bangkit, saya udah jatuh. Ibaratnya saya udah jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Biarpun kamu kasih tali, kasih kayu, biar saya bangun, saya tidak ada semangat, saya tidak mau, saya udah jatuh, saya nggak mau bangun, saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau. Udah kita pulang sini. Tuh nggak lama lagi dia datang lagi, adik saya nasihatin lagi saya, kamu harus pakai psikiater katanya. Punya cerita, saya bilang sama suami juga, saya bilang mau pakai yang online, saya nggak berani keluar, pakai online. Terus di online dihubungin, daftar pakai online. Psikiaternya bilang begini, ibu selain keluar makan sama mandi, ibu di kamar lagi. Dalam hati saya, kok tahu ya ini psikiater ya. Ini ibu depresi, ibu depresi bisa disembuhkan ibu ya. Saya senangnya ini bisa disembuhkan gitu kan. Jadi saya ada senang sedikit, ada pengharapan berarti. Udah 2 kali pertemuan, suami saya datang dari Jakarta bulan April. Terus adik saya yang Cirebon sekeluarga datang, yang Tegal juga datang. Mereka semua datang. Jadi mereka berencana saya harus diimpus, harus dipaksain masuk rumah sakit. Mereka punya rencana, terus mereka mau bawa saya ke rumah sakit, saya nggak mau. Terus besoknya itu hari Jumat, saya masih ingat itu hari Jumat, itu di pertengahan bulan puasa. Saya dibujukin sama adik saya cewek 2 sama mama saya juga di sini, bujukin saya ke rumah sakit. Saya dibujukin itu ada 2 jam 3 jam. Saya bilang begini, saya kalau ke rumah sakit saya nggak pulang lagi, saya banyak penyakitnya, maksud saya pasti mati, nggak ada pengharapan. Udah, saya dibujukin begitu, saya minum obat psikiater, saya mau udah ke rumah sakit, diantarin. Itu pakai 2 mobil rombongan ini, saya 2 mobil, 6 orang yang antarin saya, ada suami, anak, adik saya cowok sama adik saya cowok lagi yang Tegal, terus sama adik saya suami istri yang di Tegal, terus ada satu lagi suami, anak, ini adik saya yang cowok. Jadi mereka ngantar saya 6 orang sama 2 mobil, saya kayak presiden diantarin. Udah sampai rumah sakit, tanya dokter, kenapa kamu sakit? Saya bilang, saya takut sama corona.
Terus saya diperiksa, jantung saya diperiksa, paru-paru saya di ronsen, diambil darah saya juga diperiksa. Terus saya masuk rumah sakit. Jadi suami saya takut sama orang, jadi dia masukin saya ke super VIP. Saya ada pakai full dance, saya pikir pakai full dance itu di cover. Ternyata kalau full dance itu di cover, saya pakai kartu hitam di cover kalau kita masuk ke kelas 1, jadi di cover semua. Terus saya sih nggak tahu ya. Jadi masuk ke rumah sakit sama dokter penyakit dalam, saya masuk ke rumah sakit kasih ibu di rumah sakit Solo. Sama dokter penyakit dalam ditanyain begini, saya bilang dokter saya pakai psikiater online, jadi saya boleh minum obat dari psikiater yang online? Nggak boleh katanya, harus mesti pakai psikiater yang di rumah sakit ini, jadi udah saya pakai psikiater yang di rumah sakit itu. Terus sama psikiaternya bilang, ketemu psikiaternya, ibu, jadi saya curhat sama psikiater sama ada suster, jadi suami sama keluarga keluar, jadi kita bertiga, saya curhat, nangis curhat, saya bilang saya kena corona, saya berani ngomong sama psikiater saya kena corona, gini, saya takut sama masa depan, saya tidak bisa menghadapi kenyataan hidup saya tidak ada senangnya, saya bilang gitu. Terus penciuman saya ini nggak bisa cium, udah. Terus dokternya cuman iya. Terus dokternya bilang, ibu bisa disembuhkan, ibu kalau ada apa-apa ibu nanti ngomong sama saya ya, nggak usah ngomong sama yang lain, nggak apa-apa, ngomong sama saya. Dokternya bilang begitu. Udah saya dikasih obat penenang, diimpus obat penenang, dikasih obat minum penenang. Udah 3 malam 4 malam saya di situ. Dokternya datang, dokter penyakit dalam bilang, kamu boleh pulang ya ibu nanti rawat jalan aja. Saya bilang nggak mau dok, saya belum mau pulang. Yang tadinya nggak mau masuk rumah sakit, sekarang nggak pulang. Saya nggak mau, saya ada embean nih dok, saya mau, maksudnya begini, itu mobil kalau udah rusak masuk bengkel ya diperbaikin semua, kan saya punya asuransi ya kan. Udah saya bilang ada ambeien, udah ambeien saya dioperasi, ketemu dokter operasi. Jadi saya pakai 3 dokter operasi, dokter penyakit dalam sama dokter psikiater. Terus hari ke-6 saya dibilang sama dokter penyakit dalam datang, ibu boleh pulang ya, ibu sambil rawat jalan aja. Saya diusir secara tidak langsung. Saya bilang belum dok, belum mau pulang, ini dok hidung saya nih dok belum bisa cium, saya mau pakai THT. Jadi sok ngatur dokter, saya mau pakai THT, saya bilang sama dokternya bilang nggak usah bu, nggak usah pakai THT, nanti berjalannya dengan waktu nanti ibu bisa sembuh. Dia ngomongnya gitu, jadi saya nggak jadi pakai THT. Udah saya pakai psikiater. Jadi psikiater udah saya minum obatnya, saya kasih sebulan itu. Jadi tanggal 2 saya harus kembali, tanggal 2 Juni saya harus kembali. Jadi kita berjalan saya ke Cirebon lagi. Memang sih agak capek, ke Semarang diantarin, saya capek terus kalau nggak salah itu tanggal 19 saya dibawa dari Cirebon, saya main ke Semarang. Habis Semarang saya main ke Tawamangun sama adik saya yang di Solo sini, 2 keluarga, sama ada temannya sekeluarga. Jadi ada saya sekeluarga, adik saya yang Cirebon sekeluarga, sama kakak ipar adik saya. Jadi kita main di Tawamangun sini. Terus besoknya tanggal 20 Mei kita keluar dari villa. Jadi sebelum keluar, suami saya pagi-pagi ngomong, Fun, itu loh saya lihat di Facebook Ibu Neti meninggal. Saya kaget, Ibu Neti meninggal. Ibu Neti itu ibu pendeta saya, dia pernah WA saya bulan November tanggal 4, Shalom Lina, saya belum buka, belum saya balas
dia udah meninggal. Saya sedih ya, soalnya dia baik sekali orangnya. Itu ibu rohani saya. Terus saya dibawa jalan lagi ke Jogja. Saya sekeluarga, adik yang Cirebon sekeluarga sama kakak iparnya, jadi tiga keluarga kita main di Cirebon, main di Jogja, salah maaf, di Jogja kita main, terus sorenya kita ke mall. Udah turun mall itu pakai eskalator. Itu adik ipar saya bilang, ini hati-hati loh ya, hati-hati eskalatornya, hati-hati. Terus suami saya tuh udah turun, suami saya tendang itu eskalator. Saya langsung membayangkan bahwa eskalator biasa orang taruh di Facebook itu, eskalatornya rusak, orang tergiling jadi mati. Saya takut, gimana kita yang di atas ini kalau itu eskalatornya rusak, kita digiling, kita mati. Saya takut, saya marah sekali sama suami saya. Udah kita pulang menuju ke hotel. Di dalam mobil saya marah, saya nangis. Mereka tidak tahu saya nangis. Udah sampai di hotel, saya nangis. Saya marah, saya nangis. Saya nggak mau ngomong lagi. Saya takut lagi. Takut itu datang lagi, ketakutan menghampiri saya, takut lagi. Itu saya masih belum ibadah itu. Ada setengah tahun lebih saya belum ibadah. Terus sama adik saya ditanyain, kenapa Pun, kamu kenapa nangis? Saya diam. Terus dia datang, dia bantu saya nyuciin baju, celana dalam, handuk dicuci, dia bantu saya cuciin. Soalnya kita nggak ada rencana mau ke Jogja, nggak ada rencana mau Solo, jadi kita rencana cuma ke Semarang 1 malam. Jadi bajunya otomatis habis, jadi bajunya harus dicuci, jadi bisa kering buat pakai lagi. Udah itu saya mandi, saya nangis lagi. Saya duduk di tempat tidur, saya nangis. Suami saya kasihan sih mukanya, dia melamun, dia sedih ya, bagaimana ini. Jadi saya takut penyakit saya ini kambuh lagi. Saya takut saya jadi gila, beneran saya takut saya jadi gila. Saya takut sama orang gila. Saya paling takut sama orang gila. Karena saya takut sama orang gila, saya juga takut kalau saya gila. Saya kasihan sama keluarga, sama anak. Nanti orang bilang, ini mama kamu gila, ini istri kamu gila, ini anak kamu gila. Kasihan tuh sama keluarga kan. Sama adik-adik juga kasihan, ini cece kamu gila ya, sama orang-orang itu kan. Jadi saya takut saya gila. Udah itu saya sedih, saya nangis. Kakak ipar dari adik saya, dia masuk ke hotel, ke kamar saya. Dia nanya saya, Pun, kamu kenapa nangis? Saya nangis, saya bilang nggak apa-apa. Pun, yuk saya doain. Enggak, saya nggak bilang nggak mau. Saya nggak mau didoain. Saya udah setengah tahun saya nggak doa. Saya udah jauh Tuhan. Saya tidak ada Tuhan lagi. Saya tidak mau berdoa. Cing, namanya icing. Saya nggak mau. Udah itu dia datang, dia ayolah Pun, dia lembut sekali, baik sekali orangnya, dia meluk saya, ayolah Pun. Saya teringat sama ibu gembala saya pernah meluk saya, pernah berdoa di telinga saya pakai bahasa roh, berdoa, dia meluk saya erat sekali, dia berdoa pakai bahasa roh, berdoa. Di saat dia meluk saya diam, dia doa, saya diam, saya udah pasrah. Dia berdoa, meluk, doa. Saya pasrah, bahasa roh dia berdoa. Terus saya diam. Secara tidak langsung, secara otomatis, ini mulut saya berteriak, Yesus, tolong saya. Yesus, ampunin saya. Mulut saya otomatis, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Merasakan jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya merasa itu Tuhan Yesus memeluk saya begitu erat, sayang sama saya. Jamahan Tuhan luar biasa. Saya menangis, mengalir kayak saya menerima bahasa roh. Saya pernah menerima bahasa roh, itu hilang. Jadi saya berdoa, ampunin saya Tuhan, selama ini saya tidak taat, ampunin saya, ampunin Tuhan. Berdoa, tidak lama kemudian saya bahasa roh. Itu bahasa roh langsung muncul, ngomong itu keras sekali. Di dalam hotel itu mungkin tamu-tamu hotel kaget kali ada orang
orang gila apa gitu ya. Jadi adik ipar saya masuk, dia ngomong sama sosonya, dia bilang, "Cing, jangan nyaring-nyaring tuh, nanti orang-orang pada kaget." Saya nggak mau tahu, saya pelepasan. Saya berdoa bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Enak sekali di jamaah Tuhan. Waduh, enak, begitu enak. Luar biasa. Saya merasakan begitu sukacita, senang sekali. Waduh, saya merasakan begitu luar biasa. Saya udah selesai didoain. Saya bilang, "Cing, terima kasih karena kamu saya bisa kembali. Saya udah jauh sekali. Kamu mau bawa saya pulang." "Pun, bukan saya ya, bukan saya. Kamu harus tahu itu karena Tuhan Yesus. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan masih sayang sama kamu. Tuhan mengasihi kamu, Pun. Tuhan sayang kamu." Saya merasa senang sekali. Tahu nggak apa yang saya rasakan? Saya merasakan sukacita yang nggak bisa dibeli sama uang. Tidak bisa diganti dengan emas, perak, dan permata. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu luar biasa. Terus saya menyalakan YouTube, saya mendengar lagu rohani. Saya senang sekali, saya merasa sangat senang. Besoknya saya minum obat dari dokter psikiater, saya minum obat, langsung saya tidur, saya senang. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Senang sekali, begitu senangnya. Waduh, ini pohon ketakutan merasa udah dicabut sama Tuhan. Ini batu yang mengganjal di sini udah dicabut sama Tuhan, udah hilang. Waduh, begitu luar biasanya ya. Begitu luar biasanya Tuhan. Sangat dahsyat sekali. Begitu paginya saya telepon sama bapak rohani saya, bilang, "Pak, ini Pak, saya dapat jamahan Tuhan, Pak. Terima kasih selama ini Bapak berdoa buat saya. Sebelumnya saya pernah berdoa, ada 2 komsel berdoa buat saya. Saya ada di belakang mereka, mereka ada di depan saya. Saya tidak memanggil mereka, mereka juga tidak memanggil saya. Jadi saya mimpinya begitu, udah saya pernah mimpi begitu. Itu saya tahu, saya bisa dijamah Tuhan, saya bisa pulih sampai hari ini karena Tuhan, karena berkat doa-doa teman-teman gereja, karena berkat-berkat doa-doa teman-teman semua. Saya percaya itu karena berkat doa, karena doa yang mengubah segala sesuatu, karena doa itu ada mujizat. Jadi saya merasakan sukacita sampai hari ini. Setiap hari saya bangun pagi, saya merasakan kayak gimana ya. Saya merasakan kayak Imlek. Saya paling senang kalau Imlek. Kenapa saya senang kayak Imlek? Kalau Imlek saya dapat baju baru. Kalau Imlek saya dapat sepatu baru. Saya merasakan Imlek itu sangat senang sekali. Di masa kecil saya Imlek saya senang. Pokoknya saya senang itu Imlek. Tiap hari saya buka pintu, saya bangun, saya doa, "Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang penuh mujizat. Terima kasih saya bisa tidur sepanjang malam karena berkat-Mu yang luar biasa." Saya rindu sama Tuhan. Saya rindu, saya berdoa tiap pagi, saya saat teduh. Saya kembali lagi beribadah. Saya diajak cincing ke Tegal, Selawi, ke GBI. Di GBI saya ketemu sama pendeta, namanya pendeta Pak Yabes. Saya kenal, jadi kita kenalan. Saya cerita sama ini Pak Yabes, "Pak, saya senang sekali saya kesaksian sama Pak Yabes." "Oh ya," katanya, Pak Yabesnya baik sekali. "Oh ya," katanya, ternyata Pak Yabes juga ada doa buat saya. Icing juga berdoa buat saya. Jadi mereka juga senang mendengar saya senang, saya dijamah Tuhan, saya pulih karena Tuhan Yesus. Jadi, "Oh iya, kamu bikin YouTube ya? Kamu bikin video kesaksian kamu." Wah, saya senang sekali saya bikin video. Jadi kesaksian saya yang pernah saya bagikan ke Facebook itu kesaksian saya di YouTube GBI Selawi. Jadi saya ikut, saya senang sekali. Di bulan Mei saya kembali lagi beribadah di rumah Tuhan, di gereja secara onsite. Saya senang sekali, saya memuji Tuhan, bernyanyi, waduh hadirat Tuhan, waduh senang banget, begitu luar biasa karena Tuhan Yesus. Senang.
Jadi terus saya ikut ibadahnya, terus saya ikut doa malamnya, ikut doa paginya, doa malam hari Senin, Selasa, Rabu jam 6 setengah jam saja. Kamis, Jumat, Sabtu itu pagi jam 5 setengah jam aja. Udah saya ikut. Saya juga masih ikut gereja saya, GKB. GKB di Sanghaji. Bapak pendeta saya, Bapak gembala saya, Pak Andreas Sastono. Mungkin ada sebagian teman-teman yang kenal ya, di community center, community champion community center di YouTube-nya.